Halo para tetua, para pecinta Battletoads Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue lah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan mengeluarkan jiwa Chen Xianyuan untuk diperiksa. Pikiran Xiaoyan bergejolak ketika menyadari bahwa jiwa di hadapannya terlalu rapuh untuk memiliki kekuatan jiwa sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh keabadian dewa. Dengan kehati-hatian, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai menelusuri keberadaan jiwa tersebut secara mendalam. Pencarian itu segera memperlihatkan pemandangan yang membuat jantung Xiaoyan terguncang. Jiwa itu hampir tidak memiliki ingatan yang utuh, hanya fragmen-fragmen terpecah yang tersisa. Di dalam kegelapan jiwa, Xiaoyan melihat bayangan seorang wanita yang jiwanya dipaksa keluar dari tubuhnya. Di sekeliling pemandangan itu terdapat kantung-kantung darah dalam jumlah yang tak terhitung. Kantung-kantung darah ini terlihat melayang tanpa suara. Di dalam setiap kantung darah, sosok wanita yang tampak samar mengambang tanpa daya. Penglihatan itu membuat tatapan Xiaoyan seketika mengeras. Ratusan hingga ribuan sosok muncul di hadapannya dan semuanya memiliki wajah yang sama. Meskipun mata mereka tertutup dan tubuh mereka kabur di dalam kantung darah, Xiaoyan tetap mengenali sosok tersebut sebagai Chen Xianyuan. Kesamaan itu terlalu jelas untuk diabaikan oleh Xiaoyan. Di dalam benaknya, Xiaoyan menyimpulkan bahwa hadiah besar ini pasti dikirim oleh Taixu. Rasa terkejut muncul, tetapi yang lebih mengganggu Xiaoyan adalah kenyataan bahwa Ye Beijing tampaknya telah memahami semua ini sejak awal. Meskipun secara lahiriah Xiaoyan terlihat tidak memperhatikan Ye Beijing, meskipun Xiaoyan seolah mengabaikan ucapannya, setiap detail sebenarnya telah tersimpan di dalam ingatan Xiaoyan. Pada saat itu tidak ada petunjuk apapun mengenai keberadaan Chen Xianyuan, bahkan jejak sekecil apapun tidak ditemukan. Namun Ye Beijing mampu mengetahui kebenaran dari hal tersebut. Hal inilah yang paling mengusik pikiran Xiaoyan pada akhirnya. Ada kemungkinan Ye Beijing memperoleh informasi itu melalui kekuatan dari klan Jimmy. Atau mungkin keterkaitan antara Ye Beijing dengan Zhang Misi jauh lebih dari yang terlihat. Semakin lama Xiaoyan berinteraksi dengan Ye Beijing, semakin sulit baginya menilai posisi wanita tersebut. Sosok itu terasa tidak sederhana dan batas antara kawan serta lawan menjadi semakin kabur. Xiaoyan menyadari bahwa pemahamannya tentang Ye Beijing justru semakin dalam, namun kejelasan sikap justru semakin menjauh. Dengan menahan alur pikirannya, Xiaoyan seketika mengangkat tangannya dan menyimpan jiwa rapuh itu ke dalam bendera penekan jiwa. Selanjutnya, Xiaoyan segera menggunakan giok khusus untuk menghubungi 7. Xiaoyan berniat meminta bantuan kepada Dewa Bangau dan perlindungan yang berkaitan dengan jiwa. Sesaat kemudian, sebagai tanggapan, Dewa Bangau mengirimkan 6 liontin giok, 2 formula pil, serta ramuan obat yang sesuai. Xiaoyan memahami bahwa liontin tersebut berfungsi sebagai giok pelindung jiwa. Formula pertama adalah pil pemadatan dan pemulihan jiwa, pil tingkat dewa yang digunakan untuk memulihkan kekuatan jiwa dengan cepat. Tetapi meskipun begitu, efektivitasnya hanya cukup dalam batas tertentu. Sementara itu formula kedua adalah pil pengendali jiwa dan pelindung roh yang mampu melindungi pikiran dan roh serta sangat efektif dalam menghadapi ilusi. Tanpa keraguan, Xiaoyan menciptakan area vakum dengan satu lambaian tangan lalu duduk bersila di dalamnya untuk memurnikan pil. Tidak ada perintah yang diucapkan, namun semua orang di sekitarnya secara naluriah memahami tugas mereka dan mulai menjaga Xiaoyan dari berbagai arah. Seiring berjalannya waktu, perubahan besar juga mulai terjadi di sekeliling lautan mimpi. Semakin banyak sosok bermunculan dari kejauhan. Berbagai binatang buas kuat dan tak tertandingi dari dunia gunung dan lautan bergerak serempak menuju wilayah tersebut. Tanpa ragu dan tanpa mundur, mereka menerjang celah yang terbuka, membawa tekanan besar yang perlahan mengubah keseimbangan di kawasan tersebut. Gelombang sosok yang bergegas masuk tampak seperti gelombang pasang besar yang tak terbendung. Binatang buas dari berbagai jenis dan ukuran saling menyusul, memenuhi ruang dengan aura liar dan tekanan yang berat.
Di tengah arus itu, Raja Duyung Singting berdiri dengan ekspresi lelah. Nafas panjang berulang kali keluar dari dada Raja Duyung Singting seolah menanggung beban yang tidak mampu diucapkan. Pemandangan di depan mata membuat Raja Duyung Singting semakin menyadari jarak antara tekad dan kekuatan yang dimiliki. Sementara itu Suan Huang yang memperhatikan sikap Raja Duyung Singting segera menyampaikan ketidaksabarannya dengan nada datar. Suan Huang menilai bahwa tidak ada satupun penghalang di hadapan mereka dan siapapun yang terburu-buru seharusnya bisa masuk lebih dahulu tanpa perlu ragu. Mendengar hal itu, Raja Duyung Singting pada akhirnya memilih kembali diam. Kesadaran akan keterbatasan diri membuat Raja Duyung Singting menelan semua kegelisahan tanpa perlawanan. Sementara itu Suan Huang pada saat ini lanjut menenangkan keadaan. Suan Huang berkata bahwa tidak ada alasan untuk mencemaskan keputusan yang telah diambil seseorang yang berada di pusat peristiwa ini. Setelah menyampaikan hal tersebut, Suan Huang menutup mata dan duduk untuk memulihkan tenaganya. Ia tampak seolah percaya bahwa perkembangan selanjutnya tidak akan melenceng jauh dari jalur yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Long Yi tetap berdiri tegap di dekat Suan Huang. Perhatian Long Yi tidak pernah lepas dari sekitar dengan kewaspadaan yang terus terjaga. Setiap pergerakan kecil diperhatikan dengan seksama karena tujuan utama Long Yi adalah melindungi Xiaoyan. Tidak ada celah yang dibiarkan terbuka dan sikap Long Yi menunjukkan kesiapan menghadapi ancaman kapanpun datang. Tidak jauh dari sana, Raja Tianzang terlihat terus-menerus mengocok labu anggur di tangannya. Gerakannya lambat dan tidak teratur, seolah berada di antara kesadaran dan mimpi. Pandangan Raja Tianzang tampak kosong, namun di balik sikap setengah sadar itu tersembunyi ketajaman yang sulit ditebak. Keberadaan Raja Tianzang memberi kesan ganjil seperti seorang yang berada di luar arus utama namun tetap memegang peranan penting. Sementara itu di tempat yang jauh dan terpisah dari keramaian tersebut, suasana di dalam kapal Taiksu terasa dingin dan menekan. Wajah Tuan Su dipenuhi kemuraman saat menatap sosok yang berlutut di hadapannya. Suan King menundukkan kelopak, tubuhnya menyentuh lantai dengan sikap penuh penyesalan. Tuan Su menyampaikan bahwa rencana Suan King tampaknya kembali mengalami kegagalan. Nada yang digunakan Tuan Su mengandung kekecewaan yang tidak dapat lagi disembunyikan. Suan King mengakui kesalahannya tanpa mencoba mencari pembenaran. Suan King menjelaskan bahwa reinkarnasi yang mulia memiliki kekuatan dan kehendak yang luar biasa, menjadikannya lawan yang sangat sulit ditundukkan. Keringat membasahi tubuh Suan King mencerminkan tekanan besar yang dirasakan di bawah tatapan Tuan Su. Namun perubahan ekspresi tiba-tiba muncul di wajah Tuan Su. Senyum tipis terukir menandakan bahwa kegagalan tersebut belum menyentuh inti rencananya. Tuan Su menganggap peristiwa ini hanya sebagai pembukaan. Dengan isyarat sederhana, Tuan Su memberi tanda bahwa Suan King tidak perlu lagi tertekan. Baru setelah itu, Suan King berani mengangkat telapak dan menarik nafas lega meski rasa was-was belum sepenuhnya menghilang. Selanjutnya, Suan King menyampaikan pertanyaan mengenai langkah selanjutnya yang telah disiapkan Tuan Su. Menanggapi hal itu, Tuan Su mengungkap kebenaran seorang teman lama di dunia gunung dan lautan. Sosok itu dianggap sebagai kunci tambahan dalam rencana mereka. Tuan Su berniat mengambil nyawa orang tersebut dan apabila upaya itu kembali gagal, Tuan Su menyatakan kesediaannya untuk turun langsung dan melenyapkan ancaman yang berpotensi muncul di masa depan. Saat menyampaikan niat tersebut, pandangan Tuan Su tertuju pada deduksi kabut kekacauan. Angka probabilitas yang tertera telah berubah drastis. Dari peluang yang sebelumnya hampir mustahil, kini kemungkinan itu meningkat hingga mencapai 1%. Bagi Tuan Su, angka tersebut telah melampaui segel toleransi yang selama ini dijaga. Resiko besar memang menyertai keputusan itu, tetapi Tuan Su tampak telah menetapkan pilihannya tanpa ragu. Sementara itu Suan King juga pada saat ini tampak terlihat bimbang. Keraguan tergambar jelas di wajahnya, seolah ada kata-kata yang ingin disampaikannya namun masih tetap tertahan. Tuan Su menangkap kegelisahan itu dan menegaskan bahwa Suan King tidak perlu menahan diri. Tuan Su mengingatkan bahwa jika memang berniat membunuh, Suan King tidak akan dibiarkan hidup sampai saat ini.
Mendengar hal itu, Suan King menunjukkan senyum pahit sebelum akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Suan King menyampaikan kekhawatirannya bahwa dengan pertempuran besar melawan Sensi yang sudah di depan mata, seharusnya Tuan Su bertindak melalui avatar dan bukan turun secara pribadi. Ada kemungkinan bahaya tersembunyi yang benar-benar tidak dapat diprediksi oleh mereka. Ucapan tersebut seketika langsung memicu amarah dari Tuan Su. Tuan Su menafsirkan keraguan itu sebagai bentuk pertanyaan terhadap kekuatannya. Amukan singkat dilepaskan, membuat seluruh kapal Dewa Taiksu bergetar hebat dan tekanan yang tercipta menekan Suan King hingga sulit bernafas. Menyadari kesalahannya, Suan King segera menegaskan kembali kesetiaan dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah berniat meragukan Tuan Su. Suan King berlutut tergesa dan bersujud berkali-kali di hadapan Tuan Su. Dalam sikap patuh itu, Suan King menyampaikan bahwa Suan King telah mengambil keputusan sendiri dan bersedia menerima konsekuensinya. Tuan Su menanggapi dengan sikap dingin dan menyatakan bahwa Suan King boleh pergi dan memusatkan perhatian pada persiapan pertempuran. Sementara itu untuk permasalahan reinkarnasi yang mulia tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh Suan King. Sikap itu jelas menunjukkan bahwa nilai hidup Suan King sepenuhnya bergantung pada kegunaannya. Suan King mengangguk patuh, mundur beberapa langkah dengan penuh hormat sebelum akhirnya berbalik pergi. Baru setelah jarak tercipta, Suan King berdiri tegak, menggenggam tangan dengan erat dan melesat meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dari kapal Dewa Taiksu milik Tuan Su, kecepatan Suan King pun seketika meningkat tajam. Dalam waktu singkat, kekuatan Suan King pada saat ini terus melonjak. Suan King memiliki akses pada sumber daya yang absolut dan melimpah. Meski bakat kultivasi Suan King tidak tergolong luar biasa, kekurangan itu mulai tertutupi oleh latihan tanpa henti dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Setiap celah waktu digunakan untuk memperkuat diri seolah tidak ada ruang bagi keraguan atau kekalahan. Sepulang dari kapal Dewa Taiksu, Suan King juga mengalami kebangkitan pemahaman. Suan King menyadari bahwa mengandalkan kecerdikan semata tidak akan pernah memberinya martabat sejati. Jalan itu hanya akan menempatkan Suan King sebagai pion yang mudah digerakkan. Kesadaran itu menancap dalam, memaksa Suan King memilih arah baru. Pada hari-hari berikutnya, Suan King mencurahkan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Setiap sumber daya yang bisa disentuh dimanfaatkan tanpa sisa, semua demi mempercepat pertumbuhan kekuatannya. Dalam batin Suan King terpatri keyakinan bahwa mencapai keilahian bukanlah sesuatu yang mustahil. Begitu kekuatan memadai, Suan King berniat menyapu bersih semua yang berdiri di hadapannya. Tatapan Suan King menjadi sedingin es, memancarkan niat membunuh yang pekat dan tekad yang mengeras. Perasaan terhimpit dan tak berdaya yang selama ini menggerogoti hati mulai berubah menjadi dorongan untuk menaklukkan segalanya. Sementara itu di dalam kapal Dewa Taiksu, Tuan Su mengamati semua perubahan tersebut dengan senyum tipis. Tidak ada satupun tindakan Suan King yang luput dari pengawasan Tuan Su. Dalam penilaiannya, Sensi dan kelompoknya telah mengalami kehancuran mental. Kondisi itu membuat mereka sulit menenangkan diri untuk tenggelam dalam kultivasi sejati. Pendekatan yang gelisah dan tergesa demi terobosan hanya akan berakhir sia-sia dan membawa kegagalan yang tak terelakkan. Sementara itu di ruang lain kapal Dewa Taiksu, sebuah kantung darah tergantung sunyi. Di dalamnya terdapat sosok yang dikelilingi beberapa mayat kering dan tiba-tiba sosok itu membuka mata. Selanjutnya sosok itu merobek kantung darah dan melangkah keluar. Penampilan serta tatapan mata sosok tersebut nyaris tidak berbeda dengan Tuan Su. Dalam keadaan telanjang, sosok itu mendekat dan memeriksa tubuh Tuan Su yang berdiri di hadapannya, memicu senyum tipis di wajah Tuan Su. Sosok tersebut kemudian berkata dan menyampaikan penilaiannya bahwa perkataan Suan King tidak sepenuhnya keliru. Jika Tuan Su turun tangan sendiri, membunuh target bukanlah perkara yang sulit. Namun ketidakpastian selalu ada dan situasi tak terduga bisa menjadi beban yang tak tertahankan. Target itu masih muda dan belum sepenuhnya matang, tetapi tetap tidak bisa diremehkan.
Berbagai rencana untuk menghadapi target tersebut telah gagal, menegaskan bahwa Yang Mulia tetaplah sosok yang pantas menyandang gelar itu dan harus disingkirkan secepat mungkin. Menanggapi hal tersebut, Tuan Su pada saat ini mengangkat tangan. Sosok di hadapannya perlahan berubah, mengenakan jubah yang sama hingga keduanya mirip dan hampir mustahil dibedakan. Avatar itu merupakan hasil pemeliharaan oleh beberapa keabadian dewa dan keberadaannya dianggap cukup untuk melaksanakan pembunuhan yang mereka inginkan. Begitu rangkaian niat terbentuk, kesadaran Tuan Su pun bergejolak hebat. Di antara alis Tuan Su, cahaya dingin melesat keluar dan berhenti di udara, tepat di hadapan sebuah sosok yang memiliki rupa, postur, dan wajah yang sama persis dengan Tuan Su. Cahaya itu berdenyut sejenak sebelum akhirnya berubah wujud menjadi pedang pendek berwarna ungu. Tanpa perlawanan, pedang ungu tersebut menyatu ke dalam alis sosok itu, seakan menjadi bagian dari tubuhnya sejak awal. Penyatuan tersebut juga membuat tubuh sosok itu bergetar keras. Gelombang aura yang terpancar darinya langsung melonjak dan memperlihatkan kekuatan tingkat kedua keabadian dewa. Ini adalah tingkat yang dapat dicapai melalui pemupukan menggunakan kantung darah. Kondisi jalur pemupukan itu memang keras dan menyimpang, tetapi kenyataannya sosok tersebut benar-benar telah memupuk kekuatan keabadian dewa. Fakta ini sendiri sudah cukup untuk mengguncang pemahaman banyak pihak mengenai tatanan 9 alam. Tuan Su memahami dengan jelas bahwa apabila perkembangan semacam ini terus berlanjut selama sumber daya masih tersedia, seluruh pola keseimbangan 9 alam bisa saja berubah total. Namun ketika air telah memenuhi wadah, luapan tidak mungkin lagi untuk dihindari. Jalan yang ditempuh Tuan Su sejak awal memang syarat bahaya. Dengan bergantung pada pelahapan alam lain demi mempertahankan keberadaan, Tuan Su menempatkan diri di tengah ancaman besar dan kebencian dari banyak alam yang terdampak. Segala tindakan yang dilakukan oleh Tuan Su ini adalah sesuatu yang tidak pernah ditempuh dunia lain. Hal itu dikarenakan jalur tersebut terlalu ekstrim dan melanggar terlalu banyak aturan yang telah disepakati secara diam-diam. Sementara itu, kembali ke sosok Tuan Su lainnya yang pada saat ini masih bergetar. Selanjutnya, efek lain terasa dengan aura yang semula berada di tingkat kedua keabadian dewa melonjak dan menembus ke langkah ketiga. Namun peningkatan ini belum memenuhi kebutuhan dari Tuan Su. Dengan kehendak yang dingin, Tuan Su menggigit lidah sendiri dan memuntahkan esensi darahnya. Esensi darah tersebut mengalir tanpa henti dan menyatu ke dalam tubuh yang baru saja terbentuk, memperkuat fondasi yang telah terbentuk. Pada saat yang sama, Tuan Su membentuk rangkaian segel tangan yang rumit. Sebuah simbol melingkar berwarna ungu turun perlahan dan menempel di dada Tuan Su yang baru saja terbentuk. Simbol itu adalah manifestasi dari alam transendensi yang telah dipahami Tuan Su, sebuah kekuatan yang dikenal sebagai cincin pemusnahan void. Ketika segel itu menetap, dorongan kekuatan pada saat ini kembali melonjak. Langkah ketiga terus dipaksa naik hingga menembus ke langkah keempat keabadian dewa. Namun meski demikian, Tuan Su menyadari bahwa kekuatan pada tingkat keempat masih jauh dari cukup bagi sosok yang membawa kehendak reinkarnasi dirinya. Tanpa ragu, Tuan Su kembali melakukan tindakan. Cahaya keemasan perlahan mengembun di atas kelapa Tuan Su, berkilau dengan tekanan yang berat dan dalam. Cahaya tersebut kemudian turun dan mendarat tepat di dahi sosok di hadapan Tuan Su. Tekanan itu membawa serta pecahan alam jantung kaisar yang telah dipisahkan dengan paksa. Dengan pecahan itu, Tuan Su memperoleh fondasi seorang ahli jantung kaisar langkah kelima. Setelah seluruh proses selesai, sosok yang identik dengan Tuan Su memancarkan aura yang jauh lebih kuat dan stabil. Tekanan yang keluar darinya membuat ruang di sekitarnya bergetar halus. Sosok itu kemudian mengangkat pandangannya ke arah kabut kacau di hadapannya. Dari kabut tersebut, setelah penilaian yang singkat namun mendalam, muncul hasil perhitungan mengenai peluang kemenangan yang hanya mencapai 30%. Angka itu membuat kesadaran Tuan Su seketika terguncang. Meskipun klon tersebut tidak mampu mencapai dominasi mutlak dalam tingkat kultivasi, tusuk tersebut telah mewarisi teknik tempur milik Tuan Su yang sangat kuat dan kejam. Namun dengan segala persiapan yang telah dilakukan, peluang untuk menaklukkan Xiaoyan tetap berada pada batas yang rendah.
Pikiran Tuan Su pun seketika menjadi semakin gelap. Kesadaran itu kembali mengarah pada kemungkinan lain, yaitu turun secara langsung tanpa perantara. Dalam keheningan kabut kacau, Tuan Su kembali menimbang peluang untuk menghancurkan Xiaoyan dengan kekuatan asli yang dimilikinya. Bersama dengan hal tersebut, gelombang kehendak dan ambisi terus berputar tanpa henti dalam ruang kosong tersebut. Xiaoyan memang merupakan reinkarnasi yang mulia, namun kekuatannya saat ini masih jauh di bawah tingkat puncak yang mulia. Fakta ini menjadi alasan utama mengapa Tuan Su berani menjadikan Senshi sebagai sasaran. Dalam perhitungan Tuan Su, jika yang mulia sejati turun tangan secara langsung, maka menghabisi Xiaoyan hanyalah perkara semudah menghancurkan serangga. Tingkat keberhasilan pemusnahan seharusnya mutlak dan tidak menyisakan celah kegagalan sedikit pun. Namun saat kabut kekacauan menyelesaikan deduksinya, hasil yang muncul justru menunjukkan kemungkinan keberhasilan sebesar 90%. Angka ini seketika benar-benar membuat Tuan Su terhina. Bagi penguasa seperti Tuan Su, apapun yang tidak mencapai kepastian mutlak dianggap sebagai penghinaan besar terhadap kekuasaannya sendiri. Dalam amarahnya, Tuan Su menilai bahwa deduksi tersebut tidak sejalan dengan pengalamannya. Tuan Su telah menghabisi banyak ahli langkah kelima dengan tangannya sendiri. Dengan begitu, benar-benar tidak masuk akal jika Xiaoyan yang bahkan belum mencapai tingkat itu masih memiliki peluang hidup 10%. Kemarahan itu hampir membuat kabut kekacauan tercerai-berai. Setelah emosinya mereda, Tuan Su mengangkat tangan dan memanggil beberapa sosok ilusi. Sosok-sosok itu merupakan para eksistensi yang pernah terikat dengannya dan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tuan Su kemudian menyampaikan maksudnya dengan jelas. Para sosok ilusi diperintahkan untuk segera menuju dunia gunung dan lautan. Tuan Su berencana membantu mereka melalui sebuah avatar dengan tujuan tunggal, yakni memusnahkan reinkarnasi yang mulia sepenuhnya. Meskipun wujud mereka kabur, identitas mereka dapat dikenali dari getaran kekuatan yang mereka pancarkan. Akan tetapi setelah perintah itu disampaikan, tidak satu pun dari sosok ilusi tersebut memberikan respon. Keheningan yang muncul juga bukan tanpa alasan. Pengalaman mereka sebelumnya di Senshi telah meninggalkan bayangan ketakutan yang mendalam. Kejatuhan Tian Luolan menjadi bukti nyata bahwa situasi telah berubah dan mereka tidak lagi berani dengan mudah menaruh niat membunuh terhadap Xiaoyan. Tuan Su juga memahami keraguan itu, namun tetap menegaskan bahwa mereka tidak memiliki jalan mundur. Kematian Tian Luolan disebut sebagai peringatan yang tidak bisa diabaikan. Jika Xiaoyan dibiarkan hidup, maka cepat atau lambat Xiaoyan akan tumbuh cukup kuat untuk memburu mereka satu persatu. Dalam kondisi terisolasi dan tanpa perlindungan, nasib mereka hanyalah soal waktu. Di tengah tekanan tersebut, Yao Nantian akhirnya mengungkapkan keberatannya. Yao Nantian mempertanyakan alasan Tuan Su tidak turun tangan sendiri. Keberadaan Yu Beijing dari alam iblis keabadian kuno di sisi Xiaoyan dianggap sebagai ancaman besar. Bahkan jika mereka semua bergabung, Yao Nantian menilai bahwa tidak ada peluang bagi mereka untuk menang begitu Yu Beijing benar-benar bergerak. Kekhawatiran itu juga benar-benar bukan sesuatu yang tanpa dasar. Meskipun Yu Beijing tidak muncul secara langsung dalam pertempuran sebelumnya, bayangannya telah cukup untuk menekan mental mereka. Ditambah lagi dengan kehadiran Chu Jiangye, mereka sebenarnya belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat melawan Xiaoyan. Meski demikian, mereka tetap gagal menaklukkan 4 ahli langkah kelima yang berdiri di pihak Xiaoyan. Menanggapi keraguan tersebut, Tuan Su menenangkan mereka dengan menyatakan bahwa Yu Beijing tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kerjasama penuh dari semua pihak yang dipanggil, Tuan Su meyakini bahwa kesempatan kali ini akan berbeda. Pemusnahan Xiaoyan diyakini dapat tercapai sekaligus menghapus ancaman masa depan yang terus menghantui mereka. Tuan Su juga menilai bahwa melarikan diri bukanlah pilihan yang bijak dalam keadaan sekarang. Dalam pandangannya, selama Xiaoyan dapat dibunuh, Taixu dan Senshi pasti akan terseret ke dalam perang besar dan tidak mungkin membiarkan para pengikutnya berkorban sia-sia. Keyakinan itu terus ia tekankan meski dalam perhitungannya sendiri peluang kemenangan mereka hanya meningkat sedikit.
Sementara itu, dua sosok yakni Yao Nantian dan Bing Leidong tampak benar-benar tidak memiliki peluang untuk mundur. Jika ingin bertahan hidup, mereka harus mengambil resiko besar dengan menghabisi Xiaoyan. Jika gagal, maka seperti yang telah diisyaratkan Tuan Su, Xiaoyan akan memburu mereka satu persatu tanpa ampun. Bing Leidong yang biasanya lebih banyak diam menunjukkan persetujuannya dengan sikap tegas. Sejak mereka melangkahkan kaki ke Sensi, takdir mereka telah terikat erat dengan Taiksu. Tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk meloloskan diri. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya pilihan adalah mempercayai Tuan Su dan bertarung sampai akhir, meskipun mereka sadar bahwa pertarungan ini bisa mengorbankan segalanya. Sementara itu Tuan Su kemudian mengungkapkan bahwa selain Yao Nantian dan Bing Leidong, masih ada satu lagi langkah kelima lain yang akan bergabung. Dengan tambahan kekuatan tersebut, ia menunjukkan keyakinan bahwa kali ini Xiaoyan pasti akan terbunuh. Kepercayaan yang diberikan Tuan Su kepada dua orang itu terasa berat sekaligus menekan, seolah nasib mereka telah ditetapkan sejak awal pertemuan ini. Tak lama kemudian, sosok ilusi Yao Nantian dan Bing Leidong pada akhirnya menghilang. Klon Tuan Su juga bergerak tanpa ragu, melesat meninggalkan tempat itu dan segera menuju dunia gunung dan lautan. Di dalam kapal Dewa Taiksu yang sunyi, kesadaran Tuan Su bergema mempertanyakan peluang kemenangan yang sesungguhnya. Kabut kekacauan merespon dengan perhitungan dingin, kembali menunjukkan angka 30%. Angka itu membuat ekspresi Tuan Su kembali mengeras. Bahkan dengan tambahan Yao Nantian dan Bing Leidong, peluang tersebut tidak berubah sedikit pun. Situasi ini jelas tidak mudah dipecahkan dan mengandung terlalu banyak variabel berbahaya. Tuan Su pada akhirnya lanjut mempertimbangkan kemungkinan lain. Ia memikirkan keterlibatan penguasa ilusi dan menanyakan ulang peluang kemenangan jika sosok itu dimasukkan ke dalam rencana. Kabut kekacauan bergolak lebih lama dari sebelumnya, seakan menghitung ulang setiap kemungkinan dan jalur takdir yang saling bertabrakan. Setelah waktu terasa panjang, hasil perhitungan baru akhirnya muncul. Angka 90% pada saat ini terpampang jelas. Melihat hal itu, senyum dingin seketika terbentuk di wajah Tuan Su. Dalam benaknya, ia membayangkan benturan berikutnya sebagai ujian terakhir bagi reinkarnasi yang mulia. Ia ingin menyaksikan sejauh mana kekuatan yang masih tersembunyi dalam diri Xiaoyan dan apakah pria itu benar-benar mampu bertahan dari pengepungan yang telah disiapkan dengan begitu teliti. Sementara itu di sisi lain, jauh di lautan ilusi, Xiaoyan tengah meracik obat dengan penuh konsentrasi. Tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar halus, cukup untuk membuat aliran energi dalam proses peracikan sedikit terganggu. Getaran kecil itu membuat mata Xiaoyan menyipit. Sebuah perasaan krisis yang tajam kembali menyelimuti pikiran Xiaoyan. Perasaan tersebut sangat mirip dengan apa yang pernah dirasakan Xiaoyan bersama Sensi. Namun kali ini intensitasnya jauh lebih kuat. Meski tangan Xiaoyan segera kembali stabil dan kendali terhadap api serta ramuan tetap terjaga, tekanan tak terlihat itu terus menghantam kesadaran Xiaoyan. Detak jantung Xiaoyan perlahan meningkat seolah tubuhnya merespon ancaman yang belum terlihat wujudnya. Xiaoyan memahami bahwa meskipun dirinya telah menembus langkah keempat, bahaya yang datang kali ini berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Krisis yang lebih besar sedang mendekat, menembus segel-segel ketenangan yang selama ini ia bangun. Krisis tersebut benar-benar mengintai di balik arus energi yang bergejolak di sekeliling lautan ilusi.